Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muria Aidin Sunarini. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ada 3 poin yang saya catat di sini. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan adalah tuntunan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya. Diperumpamakan, guru adalah sebagai seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Nah, meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung atau tanaman yang lain. Begitu pula siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat anak karena anak dilahirkan sebagai kodratnya masing-masing. Di sini guru atau pendidik hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Nah, poin kedua yang saya peroleh di sini adalah tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Semboyan yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Semboyan ini memiliki makna bila berada di depan hendaklah memberikan teladan yang baik. Inti dari semboyan tersebut berarti para pendidik harus senantiasa mengupayakan bimbingan kepada para siswanya untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan dan menjadi panutan. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Semboyan ini memiliki arti bila di tengah hendaklah memberikan dorongan atau inisiatif. Intinya sebagai seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat para siswanya untuk terus menorehkan karya. Yang ketiga adalah Tut Uri Handayani. Semboyan ini memiliki pengertian bila di belakang hendaklah memberikan dukungan. Intinya sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan, bimbingan atau arahan kepada seluruh siswanya. Sebab bila siswa tidak memiliki semangat untuk belajar atau mengalami kesulitan, para pendidiklah yang harus paling pertama menyemangati mereka. Oke, yang berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus memberikan keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, jadi harapannya anak-anak bisa memiliki keterampilan yang sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan abad ke-21. Baik, jadi sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara ini, hal yang ada pada saya adalah untuk mengubah perilaku siswa yang salah. Saya tuh masih memarahi siswa, dikarenakan saya meyakini ketika saya marah pada siswa, siswa merasa takut sehingga dia akan berubah dan tidak mengulangi lagi hal yang salah. Namun hal ini ternyata malah salah. Hal ini hanya bersifat sementara, dikarenakan siswa tersebut mengulang hal yang sama. Dengan kata lain, belum ada kesadaran di siswa itu atau belum tumbuh motivasi internal dalam dirinya. Yang kedua, pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru. Jadi di sini saya masih merasa dikejar target terselesainya materi yang harus saya sampaikan ke anak, tanpa saya memperhatikan tingkat pemahaman dan proses belajar siswa. Saya menganggap metode yang saya terapkan itu sudah benar, tapi ternyata hal itu malah berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Siswa merasa bosan dan mereka tidak antusias semangat dalam belajar. Yang berikutnya, perbedaan karakter siswa juga tidak terlalu saya perhatikan. Semua siswa ini saya anggap sama karena saya belum memahami betul tentang kodrat anak. Jadi di sini tidak ada perlakuan yang berbeda antara anak yang
cepat memahami materi sama anak yang lambat dalam memahami materi. Jadi saya sering marah nih kalau ada anak tidak mengerjakan PR, yang sering izin ke belakang, kemudian lagi yang bermalas-malasan. Nah, setelah mempelajari konsep Gajah Dewantara, saya mempelajari modul 1.1 nih ya, bahwa pendidikan adalah proses menuntun, memfasilitasi, melayani anak didik dengan sabar dan ikhlas, karena setiap anak itu berbeda-beda, dan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan yang berpihak atau menghamba pada anak. Dalam menuntun, saya akan menggunakan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Ngarso Mangunkarso, dan Tutwuli Handayani. Nah, kira-kira apa sih yang akan saya lakukan selanjutnya? Yang pasti yang akan saya lakukan di sini adalah saya menerapkan pemikiran Gajah Dewantara dengan tidak memarahi siswa. Saya mengajak berbicara siswa, saya menanyakan alasannya mengapa mereka melakukan hal yang kurang benar, dan meminta mereka untuk merefleksi apa yang telah siswa itu lakukan, benar atau salah, dan konsekuensinya seperti apa. Harapannya nanti muncul motivasi internal atau kesadaran diri pada siswa tersebut. Saya akan lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Hal berikut yang akan saya terapkan adalah, terutama di kelas nih ya, yang pertama, membuat model pembelajaran yang berbeda sesuai dengan materi yang ada. Tujuannya agar siswa tertarik dan semangat belajar. Karena di sini saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris, maka saya akan memutarkan video berbahasa Inggris, kemudian juga lagu-lagu, dan saya akan minta siswa untuk memberikan catatan atau pesan moral dari apa yang mereka lihat. Kemudian saya juga akan menambahkan game atau permainan sehingga itu membuat siswa tertarik dan tidak bosan. Sedangkan posisi saya di sini juga sebagai wali kelas, tentunya saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Nah, hal berikut yang akan saya terapkan adalah, karena setiap anak itu adalah unik dan berbeda, mereka mempunyai kodrat masing-masing, maka dalam penyampaian materi dan pemberian penilaian tentu akan berbeda. Contoh konkret, misalkan dalam mengajarkan sebuah teks, tentu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, saya akan mengelompokkan anak yang memiliki low vocabulary, yang kosakatanya rendah, dengan anak yang sudah memiliki banyak kosakata. Tentu jenis teks yang saya berikan kepada mereka adalah berbeda. Harapannya mereka bisa memahami materi yang saya sampaikan dengan lebih mudah. Oke, nah itu saja yang sudah saya terapkan dan saya sampaikan di sini tentang kesimpulan dan pemikiran Gajah Dewantara serta hal yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1. Terima kasih, tetap di 107.8 Semakem FM. Salam guru penggerak, semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.